Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahabihi wa ma'wala amma ba'du. Para pembicara mukarramun, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur sekali bahwa negeri kita ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tidak ada tandingannya dari sudut jumlah. Dan juga dari sudut etnik, suku itu juga luar biasa, ratusan. Secara geografis terpisah juga dengan pulau-pulau yang juga ratusan bahkan ribuan. Akan tapi alhamdulillah, Masya Allah, negeri ini sejak dimerdekakan atau sejak kemerdekaan sampai sekarang tetap di dalam keadaan utuh, bersatu, dan kita bertekad untuk terus menjaga kesatuan dan keutuhan negeri ini. Ini harus kita syukuri, terutama jika kita mencoba menengok ke kanan kiri negara-negara Islam yang lain yang lebih dekat dengan Ka'bah, sehari-hari bahasanya juga bahasa Islam, tapi konfliknya kok seperti tidak bisa diselesaikan. Berdarah-darah terus menerus, padahal sukunya satu, hamparan buminya juga satu, tidak dipisah oleh selat-selat, oleh pulau-pulau. Tradisinya juga kurang lebih satu, mereka berdarah-darah. Sekali lagi ini rahmat yang luar biasa bagi Islam Indonesia, boleh disebut Islam Nusantara, kira-kira gitu. Khas sekali. Meskipun negara Islam terbesar tapi tidak mendeklar dirinya sebagai negara Islam. Tapi kita tahu bahwa prinsip-prinsip yang dirujuk, yang dianut sebagai landasan kebernegaraan kita itu sungguh-sungguh Islami. Ketuhanan yang Maha Esa jelas, itu tauhid, tidak bisa diartikan lain kecuali itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga sangat Islami sekali. Walaqad karramna bani Adam. Semua manusia dimuliakan oleh Allah atas makhluk yang lain, tanpa membedakan suku, bangsa, bahkan juga agamanya. Begitu juga persatuan Indonesia, namanya kita kenal ukhuwah watoniyah. Apapun sukunya, apapun bahasanya, bagaimanapun juga tradisinya, kita adalah satu keluarga besar Nusantara Indonesia. Kemudian juga ada prinsip musyawarah, demokrasi, wa amrum syura bainahum, itu juga sangat Islami. Dan tentu ujungnya adalah keadilan sosial. Sesungguhnya kalau negeri ini hanya dengan sila kelima sudah cukup Islami itu. Karena garis yang diletakkan oleh Islam tentang negara itu yang paling utama adalah keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas fantahkumu bil adl. Jika kamu menghukumi atau memerintah di antara manusia, maka memerintahlah dengan dan untuk keadilan. Jadi kalau saja Pancasila kita hanya satu sila kelima, itu sudah Islami itu. Jadi dengan sila 4 sebelumnya yang secara struktur pemikiran luar biasa itu menjadi sangat kokoh sekali. Negeri kita adalah negeri yang sangat istimewa sekali lagi. Ratusan pulau, ratusan suku, semua agama langit, agama bumi ada, tapi tetap utuh. Sementara negara-negara lain yang hanya satu hamparan, satu bahasa, itu ternyata pecah belah, rontok. Ini kenikmatan yang luar biasa. Boleh disebut ini Islam Nusantara itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Dalam tradisi pesantren itu ada pemaknaan yang menarik tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman ini kang welas asing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim ini kang welas asing dalam akhirat bloko, itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, itu enggak ada itu. Itu pemaknaan Islami yang Nusantara sekali itu. Kalau bahasa Indonesia ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa bedanya? Tapi di dalam tradisi pesantren Islam Nusantara itu
Ar-Rahmani tentang welas itu dalam dunia lan akhirat. Artinya Allah dengan rahmanya itu merahmati makhluknya tanpa membedakan keyakinan, tapi berdasarkan prinsip-prinsip objektif. Siapapun yang jujur, bekerja keras, insya Allah sukses di dunia ini. Nah baru Ar-Rahimi datang welas asih dalam akhirat bloko. Itu maknanya dalam sekali itu. Dan di dalam Quran tidak ada wa kana Allah bil mu'minina rahmana, tidak ada. Yang ada adalah wa kana Allah bil mu'minina rahima. Jadi rahim itu akan berlaku di akhirat dengan mempertimbangkan keimanan. Belum di dunia. Kalau di dunia apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama, jika dia profesional, jujur, kerja keras, hampir pasti sukses. Sebaliknya yang sangat tebal simbol-simbol agamanya tapi tidak jujur dan pemalas, hampir pasti sukses. Itulah yang diajarkan oleh, ya hampir pasti gagal ya. Itulah yang diajarkan oleh kiai-kiai di pesantren. Dan di dalam bahasa Indonesia tidak ada bedanya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi di dalam tradisi pesantren, Ar-Rahmani, kata welasan dalam dunia lan akhirat, acuannya adalah pada hal-hal yang objektif, jujur, kerja keras. Ar-Rahimi datang welas asih dalam akhirat bloko. Ini tidak ada bahasa Indonesia yang seperti itu. Oleh karena itulah maka orang beragama apapun di negeri ini akan diperlakukan terutama oleh umat Islam itu sebagai saudara. Orang tidak didefinisikan pertama-tama dari apa agamanya. Semua adalah saudara sebangsa. Semua adalah saudara anak cucu Adam. Yang bisa membuat orang berjarak atau bahkan mungkin membenci, itu adalah pada perilaku. Bukan pada agama, bukan pada keyakinan. Dan sekali lagi itu wisdom yang diajarkan oleh para kiai-kiai di pesantren khususnya, yang disebut sebagai pemahaman Islam Nusantara itu. Jadi saya kira memang beda, memang ada karakter tersendiri. Sementara di negara Islam lain ya kita lihat begitu gampang orang berkonflik. Dan sekali lagi karena Islam Indonesia, Islam Nusantara tidak mendeklarasikan negerinya sebagai negara agama apapun. Meskipun sesungguhnya kalau mau pasti bisa aja mendeklarasikan negara Islam karena mayoritas sekali, tapi tidak mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam. Karena rujukannya teks juga tidak ada. Tidak ada istilah negara Islam dalam Quran maupun hadis itu. Yang adalah negara berkeadilan, itu ada itu. Dan itulah yang diadopsi oleh para pendiri bangsa ini dengan sila yang terakhir sebagai muaranya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, dan bagaimanapun juga tradisinya. Dan inilah yang telah mengikat seluruh bangsa ini dari Sabang sampai Merauke dengan segala macam kebinekaan, keyakinan, agama, budaya tetap utuh. Sementara negara-negara lain yang hanya satu hamparan, satu suku, satu bahasa ternyata rontok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.